Oke, balik lagi di channel Tools Project. Ya, sekali ini kita lagi ada di bengkel Gerah Motor. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang lagi rame banget isu tentang kroposnya rangka ESAF. Nah, kebetulan saya punya Beat FI 2021 ini yang menggunakan rangka ESAF. Tentunya saya juga khawatir nih, apakah motor saya ini baik-baik aja atau enggak. Nah, ini lagi dikerjakan untuk pengecekan rangka. Jadi nanti kita bisa lihat sama-sama motor saya ini terdampak juga nggak virus korosi ini ya. Buat lebih lanjutnya jangan kemana-mana, tetap di channel Tools Project. Langsung aja yuk ke videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, jadi saya mau jelasin dulu kenapa saya bisa dapat atau punya motor ini. Jadi ini motor saya beli dalam kondisi bekas. Motor ini registrasi tahun 2021. Saya beli di tahun 2023 pertengahan Juli. Jadi dengan kata lain kurang lebih 2 tahun sebelumnya ini digunakan oleh si tangan pertama, dan saya nggak tahu dia makainya itu apakah dirawat atau enggak, saya kurang tahu. Cuman sejauh atau selama saya beli dari bulan Juli sampai sekarang sih motor normal aja secara performa. Cuman untuk perawatan, kebersihan dan lain-lain saya kurang tahu juga, makanya hari ini langsung kita buka. Jadi gitu ya, biar kita sama-sama tahu juga motor yang udah dipakai 2 tahun sebelumnya tanpa perawatan khusus tuh gimana sih hasilnya. Jadi langsung aja yuk kita lihat. Oke, sekarang udah sama Anggi. Anggi, thank you banget udah dibantuin. Sekali lagi banyak banget repotin Anggi. Jadi ini udah dibongkar dan teman-teman bisa ngeliat kondisi rangka motor Beat FI 2021 punya saya. Alhamdulillah aman ya, aman. Nah, jadi nggak ada kropos, nggak ada korosi. Nah, mau tanya nih, kalau misalkan rangka dengan kategori aman gini, masih perlu nggak perawatan? Kalau untuk perawatan rangka sih perlu ya. Masalahnya kan untuk jangka panjang juga. Jangka panjangnya. Kalau misalkan rangka dirawat, otomatis kan dari tingkat korosi rendah. Rendah ya. Terus yang lain-lainnya pasti aman lah. Ya gitu. Nah, itu perawatan itu seperti apa sih? Perawatan rangka tuh modelnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau perawatan rangka tuh simple. Cuman bongkar pasangnya itu yang agak ribet gitu intinya. Ini kan untuk membongkar rangka ESAF ini kan tipe ESAF ini ya, gitu. Kan harus full bongkar bodi ya gitu. Yang pertama untuk perawatan rangka ya yang tadi ditanyakan tuh. Pertama kita bongkar bodi, terus kita cek, dianalisa sedetail mungkin apakah ada karat yang parah. Ya. Kalau kategori ini sih masih dibilang normal. Ya. Terus yang lecet-lecet gini nimbulin korosi, ini kan bekas gesekan ya? Bekas gesekan. Bordes ya. Bordes penutup kaki gitu. Terus dari ini nih las-lasan. Terus ini kebilang wajar sih, wajar. Ya, las-lasan apa ada korosi dikit ya, itu di las-lasan ya. Tapi memang harusnya bisa ditingkatkan lagi ya. Bisa tutup. Nah, berarti perawatannya hanya dilap-lap aja nih atau dicuci atau gimana? Oh enggak, kalau di kita perawatan rangka tuh namanya ada khusus perawatan, namanya engine dressing. Nah, sesudah rangka bodi dibongkar seperti ini, nanti kita cuci dulu, cuci bersih, terus nanti dikeringin, baru kita disemprot pakai cairan anti karat. Oh gitu. Yang jadi apa mengkilap itu jadi bersih ya nanti? Iya, jadi glowing lagi. Berarti selama ini, ini ternyata selama ini itu adalah perawatan untuk rangka. Jadi gini, saya baru nyadar Anggi. Jadi selama servis full treatment di Geraha, memang di akhir full treatment itu, di akhir servis itu selalu dibersihkan rangkanya ya? Iya. Itu dengan cairan itu? Cairan anti karat. Ya. Oh iya. Artinya bukan produk baru dong, sebenarnya udah dari dulu nih Geraha. Dari dulu. Ya, dulu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen ngawat rangka, apakah perlu servis full treatment? Enggak juga. Enggak. Kalau misalkan sekarang kan lagi viral nih ya, lagi rame lah. Rangka patah, rangka lipat. Iya. Terus khusus untuk rangka tipe ESAF ini kan, nah kalau misalkan butuh perawatan rangka tinggal datang ngecek bengkel, mau engine dressing rangka, nanti kita langsung di eksekusi lah. Jadi nggak perlu, bang saya mau ngerawat rangka tapi nggak mau servis, bisa ya? Bisa.
Jadi langsung aja, Bang, saya mau ngerawat rangka, mau engine racing atau mau cuci rangka dan lain-lain, merawat rangka lah itu, perawatan rangka. Nah, untuk perawatan rangka ESAF atau rangka-rangka yang lainnya ya tentunya, ini dikenakan biaya berapa di Geraha? Untuk tarif jasanya dari 150.000 sampai 250.000. 250.000 ya. Untuk 150.000 untuk perawatan. Kalau misalkan 250.000 untuk perbaikan. Perbaikan artinya kalau misalkan ditemukan korosi, keropos dan lain-lain di sini bisa berarti? Bisa. Oh, bisa. gitu. Itu masuknya kategori perbaikan. Nanti kan kita bisa dielas ulang, terus di repair, dicat ulang gitu. Tapi yang mudah-mudahan nggak sampai perbaikan ya, makanya cepet-cepet buat teman-teman yang memang punya rangka ESAF, motor dengan rangka ESAF. Nah, silakan langsung cek aja ke Geraha Motor. Jadi biar langsung nanti sekalian di treatment atau dirawat. Nanti kalau ditemukan memang korosi atau keropos juga bisa diperbaiki. Oke, ini terlepas dari motor saya nih, pengen nanya-nanya. Pernah nggak sih dari dulu awal kemunculan rangka ESAF itu 2019 ya? Nah, itu di Geraha nih pernah nggak ngalamin ada konsumen yang datang rangkanya keropos atau patah? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Di 2019 tuh? Belum pernah. Ya. Berarti ya memang ini tidak merata ya, bisa dibilang nggak merata ya rangka. Jadi ada yang terdampak, ada yang enggak ya. Termasuk kayak saya nih, alhamdulillah aman-aman aja. Tadi saya recall lagi, motor saya ini tahun 2021 baru saya beli di bulan Juli 2023 ini. Gitu. Jadi selama 2 tahun terakhir motor ini dipegang sama si tangan pertama, dan saya nggak tahu nih perawatannya seperti apa. Tapi alhamdulillah dibuka cuma debu-debu aja. Aman. Gitu ya. Untuk kilometernya ini di 35.000 kilometer. Oke, Anggi, terakhir kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, ngebahas tentang isu yang beredar di luar sana yang penyebab keropos atau korosi si rangka ESAF ini. Nah, tapi sebelumnya mau disclaimer dulu. Jadi saya dan Anggi ini tidak fanatik ke salah satu brand. Jadi kami ini pernah punya berbagai macam brand motor. Jadi kebetulan memang isu yang beredar nih ada di Honda. Jadi kebetulan saya juga punya motornya. Jadi pembahasan ini terjadilah gitu ya. Jadi obrolan ini tuh terjadi. Nah, jadi Anggi, menurut Anggi nih, penyebab rangka ESAF ini korosi atau bisa patah itu apa? Kalau menurut saya sih, yang pertama dari kualitas, mungkin ya dari kualitas catnya kurang bagus. Nah, dari kualitas cat kurang bagus, kena air, si catnya cepat ngelupas, ya. Kan tingkat korosinya lebih cepat. Lebih cepat ya, karena langsung kena si bahan metalnya, bahan materialnya. Ya. Terus yang sering kejadian patah kan dari tengah sini. Ya, tengah. Tengah. Kalau menurut analisa saya itu si motor tuh sering kena banjir, air terjebak, otomatis tingkat korosinya lebih cepat. Lebih cepat ya. Gitu. Nah itu kalau air terjebak berarti di dalam rangka ya? Di dalam rangka bisa. Sebenarnya ini udah ada sih pembuangan air, cuman memang kurang sempurna lah. Karena si rangka ESAF ini kalau saya lihat tuh lekukannya kayak mangkok di sini nih. Ya. Nah pas dia lekukan kayak mangkok ini banyak air terjebak nih ya. Ya, terjebak di dalam. Ya mungkin kayak gitulah ya. Kalau dari Anggi mungkin dari kualitas cat nggak menutupi atau melindungi si material rangkanya. Terus banyak yang terjadi dengan banyak motor yang melintasi banjir lah gitu, sehingga air terjebak di dalamnya. Iya sih, saya juga sepakat. Cuman ya itu. Jadi banyak teman-teman ini rangkanya tipis, jadi gampang patah. Sebenarnya gini, saya bukan ngambil Honda ya, tapi itu memang tujuan rangka itu tipis supaya lebih ringan. Lebih ringan artinya mereka berharap atau memang ingin mendapatkan performa motor yang lebih baik. Jujur, memang saya pakai Beat FI 2021 ini memang secara handling dan suspensi itu lebih baik daripada Beat sebelumnya. Nah memang, tapi bukan berarti harus mengorbankan keselamatan dong rangka patah. Nah, rangka ini didesain itu sudah dengan perhitungan mantap, artinya sudah didesain oleh profesor. Hanya saja tadi kata Anggi bilang, yang melindungi material ini kurang baik, atau kita bisa bilang catnya lah, kualitas catnya itu kurang baik. Bukan kualitas catnya, mungkin kurang detail lah gitu. Kualitas catnya udah baik, mungkin kurang tebel gitu ya. Nah itu mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua memang yang saya lihat kenapa rangka banyak patah di tengah itu memang air yang terjebak, bener juga. Kebanyakan nih yang saya lihat di media sosial, pas dibuka bordes ya atau bodi bawahnya itu banyak lumpur, banyak tanah. Nah itu ya itu kalau saya lihat memang ini motor sering
masuk genangan air gitu ya, genangan air, atau memang kurang perawatan lah, kurang dicuci atau kurang perawatan. Jadi memang saya udah tanya, kebetulan sekarang kita konten atau syuting dengan Geraha, tapi saya udah tanya ke beberapa mekanik di daerah sini ya, tuh untuk mekanik-mekanik Honda, dealer Honda, atau mekanik-mekanik yang ada di pesisir pantai sekalipun, malah belum ada kasus untuk rangka patah gitu. Bahkan di daerah Cirebon di pesisir pantai, mereka bilang belum menemukan kasus rangka patah, apalagi di Kuningan gitu kan. Nah, Kuningan itu kan datarannya lebih tinggi daripada Cirebon. Jadi asumsi saya dan asumsi Anggi, mungkin rangka SAF ini memang lebih tipis dan lebih mudah karat, tapi tidak semua terdampak korosi atau bisa patah gitu. Itu mungkin Anggi ya? Iya, gitu. Jadi baiknya memang perlu dilakukan perawatan ekstra, atau kalau teman-teman memang punya rezeki lebih, bongkar rangkanya, pakai cat anti karat keseluruhannya. Itu mudah-mudahan bisa jadi solusi. Atau tadi perawatan berkala pakai engine dressing ya. Nah, itu bisa langsung ke Geraha Motor, itu harganya Rp150.000. Kalau untuk perbaikan itu di Rp250.000 ya. Kalau sampai ada yang propos atau ya. Oke. Berarti ya seperti itu ya. Analisa atau asumsi dari sudut pandang kita masing-masing. Ini tidak valid ya, ini tidak valid. Jadi hanya dari sudut pandang dan pengalaman. Nah, tadi juga kan ditanyain dari 2019 munculnya awal rangka SAF ini, yang memang Geraha belum pernah menangani atau ditemukan konsumen yang sampai rangka motornya patah ya, belum ya. Jadi ya itu nggak semua bisa terdampak. Ya, ini udah masuk proses mau pencucian dulu sebelum di engine racing. Jadi mungkin teman-teman ngelihat ini aman nggak sih kalau trondol gini dicuci? Nah, ada beberapa yang harus diamankan. Yang pertama di bagian depan. Nih, di bagian kelistrikan di bagian depan, soket-soket yang terbuka seperti di soket lampu, pokoknya soket-soket yang terbuka deh. Nah, ini perlu diamankan dulu pakai plastik ya. Jadi supaya nanti kena air, airnya nggak masuk gitu. Nah, jadi setelah ini langsung dicuci bersih. Setelah dicuci nanti baru masuk ke tahap engine racing. Nanti teman-teman bisa lihat kondisi rangka sebelum dan sesudahnya gitu ya. Jadi langsung aja kita ke prosesnya, yuk. Oke Anggi, berarti ini udah selesai di engine racing ya? Iya. Nah, berarti yang kena engine racing tuh bagian mana aja? Terutama bagian rangka ya, yang berpotensi karat tuh. Ya, ini kayak las-lasan ini. Iya, kayak las-lasan ini. Ini kan mulai catnya mulai ngelotok ya. Nah, mulai ngelotok. Itu di engine racing. Dilapis pakai cairan anti karat. Iya. Pokoknya yang berbahan besi lah semuanya. Iya, berbahan besi. Dari depan, bawah juga ini kena nih. Iya. Juga kena. Dari depan kita sampai tail dicuci dulu, tail terus sampai ini. belakang.
nomor rangka juga kena engine Ya, racing. pokoknya bagian rangka belakang, tangki ini kalau kelihatan sama saya sih pol, pokoknya bersih, udah kayak motor baru keluar dari dealer, serius. Tapi ya ini bentuk perawatan dari geraha motor ya. Iya. Jadi yang dimaksud engine dressing itu seperti itu. Jadi tahapannya tadi dicuci dulu, dibongkar, dicuci sampai bersih, baru terakhir di engine dressing. Oke, mungkin ada tambahan lagi ya? Paling untuk teman-teman yang udah terlanjur punya motor tipe rangka SF kayak gini, ya kedepannya tinggal dirawat. Terus bisa engine dressing, itu waktunya lama sih, bisa setahun sekali. Jadi berkalanya setahun sekali aja. Ya, berkalanya bisa setahun sekali. Yang penting kalau misalkan kita kena banjir atau air yang bersifat nantinya menggenang di bawah, Segera dibersihkan. Pakai air yang tawar atau air ledeng lah gitu. Ya, paling itu aja sih tambahannya. Ya jadi jangan takut, jangan terlalu kemakan isu lah. Maksudnya kalau misalkan ada yang bilang rangkanya tipis makanya cepet propos, sebenarnya rangka tipis itu tuh karena dia pengurangan bobot ya untuk performa tentunya. Karena emang yang saya rasa Beat FI ini dengan rangka SF dia jauh lebih stabil, jauh lebih empuk gitu loh. Empuk bukan arti kerupuk ya, artinya karena geometrinya sudah dihitung secara matematis, dia membuat motor tuh lebih stabil dan lebih empuk gitu. Cuman memang sayangnya untuk pelapisan si material rangkanya memang kurang baik. Nah, andai teman-teman punya rezeki lebih, baiknya ya kalau mau dicat ulang pakai cat yang lebih bagus atau anti karat, cat anti karat ya, itu lebih bagus lagi gitu. Cuman ya itu opsional kalau punya rezeki lebih. Ya. Jadi ya masukan juga untuk pihak produsen, asik. Jadi kami selalu konsumen, kami nggak ada masalah dengan rangka SF-nya, tapi masalah dengan finishingnya. Kalau bisa sih finishnya lebih baik lagi, dan untuk pembuangan airnya ya lebih diperhatikan. Mungkin sekian aja video dari kami Twist Project. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung, terutama tentang pembahasan kami ini ya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah penyebutan. Jadi untuk pertanyaan, kritik dan saran, silakan isi di kolom komentar. Sekian aja video kami dari Twist Project. Thank you Anggi. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.